dan membagi sedikit materi yang saya dapatkan di guru penggerak. Salah satunya nanti ini kita akan membahas tentang budaya positif. Next. Ya, kita langsung saja nih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita ada sedikit permainan sedikit nih. Namanya merangkai kata. Jadi, setiap orang menyiapkan satu kata yang nantinya akan disambung ketika temannya sudah mengungkapkan kata yang sudah disiapkan itu. Setiap orang menyebutkan satu kata untuk menyambung kata yang sudah dilontarkan. Dicoba dulu ya. Untuk melatih konsentrasi kita sudah siang nih, sambil sedikit fresh. Mungkin dari Mas Eko satu kata. Semangat dari saya ya. Kucing. Iya. Disambung. Kucingnya ngapain? Makan. Nah ya. Meja. Kita sampai belakang ya, nanti mulai dari Mas Eko, kemudian terakhir Ibu Dewi. Ini satu perantangannya dinyalakan. Mulai dari saya ya. Bunga. Daun. Harum. Wangi. Semangat ya. Bunga, matahari, warna kuning dan kalimatnya. Tapi ada satu syaratnya, tidak boleh menyebutkan nama orang. Nanti disebutkan nama orang sampai saat nggak selesai. Dan tidak boleh menyebutkan peringkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai selesai nggak selesai. Mulai dari saya. Aku. Manusia. Lanjut. Cantik. Indah. Lesung pipi. Idaman. Tinggi. Manis. Lembut. Menggemaskan. Nah, sobat itu tadi ya. Kita percobaan satu kali lagi. Kembalikan ke depan. Nanti masih percobaan. Nanti yang nggak bisa nyebut nanya diapain ya? Kalau dibalik dari belakang. Oh, dari belakang balik. Dari belakang. Katanya harus nyambung. Jadi tadi itu tadi hanya menyebutkan saja manis, lesung pipit, dan saya seorang gadis perempuan begitu loh. Ya jadi satu nama. Namanya bukan. Iya maksudnya tadi begitu. Maksud hati. Mulai dari coba. Manusia. Ciptaan. Tuhan. Berakhlak. Mulia. Bernafsu. Dan kita sambung dulu. Beriman. Oke, baru next. Terima kasih. Jadi ini kita akan membahas tentang budaya positif. Next. Nah ini arti kata budaya. Budaya dari bahasa Sanskerta itu budaya yang artinya merupakan bentuk jamak dari kata budi yang memiliki arti atau akar.
Kemudian dari bahasa Inggris yaitu ada culture. Culture itu biasanya diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya sebuah kebudayaan. Dan yang terakhir dari bahasa Latin yaitu diartikan mengolah atau mengajarkan. Jadi budaya merupakan suatu pola atau cara hidup terus-menerus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Budaya akan menjadi kebudayaan. Kemudian karena kita adalah seorang guru di dunia pendidikan, terutama di lingkungan sekolah, maka budaya positif di sekolah mengartikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang budaya positif, diantaranya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Terus nanti ada disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti akan dibahas tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah sebuah gambar atau sesosok seorang. Kira-kira siapa ya ini? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh atau jargonnya atau apa yang menjadi gambaran di program guru penggerak adalah Ki Hajar Dewantara, karena filosofi-filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dapat kita implementasikan di sekolah kita ini. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara atau biasanya kami sebut adalah KHD. Filosofi yang pertama adalah bukan tabula rasa. Masih ingat apa itu tabula rasa? Pendidikan tabula rasa apa? Pengertian dari tabula rasa? Menurut tabula rasa itu apa, menurut? Setahu saya tabula rasa itu kalau diibaratkan ke seseorang yang dilahirkan dengan bentuk putih, bersih, belum ada noda sama sekali. Ya, betul sekali. Itu adalah tabula rasa. Benar. Tapi Ki Hajar Dewantara ini dalam filosofinya bukan tabula rasa. Bahwa anak itu dilahirkan tidak putih, bersih, belum ternoda, hingga orang dewasa bisa memasukkan banyak hal, orang tua bisa memasukkan banyak hal, itu tidak seperti itu ternyata. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa ini maksudnya ketika anak lahir itu sudah membawa bawaannya sendiri, punya sifat, punya watak, punya karakter. Bahkan ketika masuk ke dalam sekolah, mereka sudah membawa karakter di rumah, karakter di lingkungan masyarakatnya yang sebelum ada di sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Ada yang mau menjawab apa itu budi pekerti? Budi pekerti merupakan sebuah, seumpama kita ibaratkan manusia itu dilahirkan atau diciptakan ya bisa bernafas, bisa bergerak sama seperti tumbuhan dan hewan, tapi tidak. Manusia itu diciptakan diberi kelebihan yaitu akal atau budi pekerti. Nah, budi pekerti inilah yang harus kita bantu, anak-anak dibantu untuk menumbuhkan budi pekerti mereka antara pengertian, pemikiran, apa yang baik, apa yang tidak baik. Sebenarnya dalam budi pekerti ini saya sangat mempengaruhi kan dari rumah. Di rumah itu adalah wahana atau sarana untuk menumbuhkan budi pekerti. Namun kita sebagai orang tua di sekolah, kita juga harus membantu anak untuk bisa mengerti, oh ini yang boleh, ini tidak boleh, ini yang baik dan ini tidak baik. Kita sebagai orang tua di sekolah untuk membantu anak memahami apa yang harus mereka menjadi masyarakat yang harus bagaimana. Next. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah menuntun. Arti menuntun di sini ya saya ibaratkan anak-anak itu tidak bisa memasuki dunia gurunya. Yang bisa adalah guru memasuki dunia muridnya. Kita tidak bisa memaksa anak untuk memahami halah monoto ereso. Mengenai pihak ada isola. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa menuntun anak. Ibaratnya kalau anak belajar berjalan kan tidak bisa langsung berlari. Kita harus menetahnya. Mana toli yang nggak bisa, di sebagian mana ya, bagian mana tondo ini yang tidak dipahami.
Jadi kita itu harus masuk ke dunia murid supaya murid itu memahami apa yang kita mau. Tapi murid tidak bisa masuk ke dunia gurunya. Jadi kita harus bersabar dalam menuntun anak di dalam sekolah dan di dalam kelas. Kemudian next, yang berikutnya adalah guru ibarat petani. Nah, sajane guru apa petani? Ya kan? Ini guru ibarat petani, jadi guru apa petani? Guru ibarat petani di sini, yaitu ketika guru adalah ibarat petani, maka murid itu adalah ibarat biji jagung. Mari kita bayangkan di kelas kita masing-masing. Biji jagung yang ada di hadapan kita setiap hari. Ketika kita mendapatkan sebuah biji jagung, kita nggak bisa memilih. Ada yang biji jagungnya baik, ada yang biji jagungnya kurang baik. Ada biji jagung yang berkualitas dan ada biji jagung yang tidak berkualitas. Nah, guru ibarat petani di sini adalah guru itu menyediakan lahan, menyediakan perhatian. Kita bayangkan seumpama ada biji jagung atau seorang anak, ini merupakan biji jagung yang berkualitas. Tapi kita menyediakan ladang yang berkualitas pula, dengan penyinaran yang cukup, dengan air yang cukup. Apa yang terjadi pada diri anak? Apa yang terjadi? Akan tumbuh atau akan mati? Akan tumbuh dan berkembang. Karena kan kita sebagai guru sudah menyediakan lahan yang baik. Kemudian ada biji jagung yang kurang berkualitas. Saya tidak bilang tidak ya, tapi kurang. Biji jagung yang kurang berkualitas. Tapi kita sebagai guru menyediakan lahan yang baik. Kita memberikan perhatian pada tanaman itu, kita memberikan motivasi, kita memberikan tanah yang baik, memberikan cahaya matahari, memberikan air yang baik. Apa yang terjadi dengan biji jagung yang kurang baik ini? Apakah mati? Kenapa kok tidak mati? Ya kurang berkualitas loh. Karena didukung oleh tanah yang bagus, pupuk yang bagus, Nah, kemungkinan besar dia akan tumbuh sekalipun tidak sebaik daripada mereka yang sudah betul sekali. Nah itu, guru merupakan ibarat petani itu di situ teman-teman. Tapi kemudian coba kita ibaratkan, ada biji jagung yang kualitas baik dan kurang baik. Tapi kita sebagai guru menyediakan lahan yang kering. Lahan yang kering, nggak ada airnya, tidak diperhatikan, dibiarkan, tidak ada sinar matahari. Kemudian ada biji jagung yang berkualitas tinggi, import mahal sekali. Ditanamlah di dalam lahan itu. Apa yang terjadi? Wassalam. Tidak akan tumbuh karena dari lahan itu sendiri sudah tidak memberikan potensi, tidak memberikan kesempatan untuk dia hidup. Lahannya saja sudah mati, apalagi anaknya. Itu pun kalau anak berkualitas pun wassalam. Bagaimana dengan biji jagung yang kurang berkualitas di tempat yang petani yang kering ini tadi? Ya hancur, betul sekali. Nah itu, guru merupakan ibarat petani dan murid ibarat biji jagung. Hal itu merupakan filosofi pendidikan yang jadi masalah. Jadi kita harus merubah pandangan-pandangan kita. Guru itu harus murid manut guru, tidak. Tapi gurulah yang seharusnya menyediakan itu semua. Karena percuma anak pintar pun, tapi lahan kita kering, tidak diperhatikan, nggak ada air, ya wassalam. Next. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak bisa terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman, tidak bisa dilepaskan. Anak ketika lahir itu sudah membawa kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana mereka bisa membawa? Yang namanya kodrat alam itu adalah lingkungan mereka. Ketika anak-anak di SDN sampai 1 ini lingkungannya sudah sangat terkenal dengan yang namanya jaranan. Apakah kita akan menghapus jaranan itu dari hidup mereka? Kan tidak bisa. Itu kodrat alam yang sudah mereka bawa. Kemudian kodrat zaman. Kita sebagai pendidik itu yang namanya kodrat zaman harus mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak tidak bisa tertinggal. Anak-anak harus tetap mengikuti perkembangan zaman, dimana mungkin nanti abad 21, abad 22 dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti supaya anak pun tidak tertinggal, guru pun juga tidak tertinggal. Maka
kodrat alam dan kodrat zaman ini tidak bisa terpisahkan dari pendidikan. Jadi harus tetap melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak itu. Next. Nah, yang terakhir, filosofi pendidikan KHD Dewantara adalah berpihak kepada anak. Dalam hal ini, berpihak kepada anak adalah guru lah yang menyediakan kebutuhan anak. Ketika anak butuh buku, kita sediakan. Anak butuh perhatian, kita berikan. Nah, berpihak kepada anak ini mengarah pada sebenarnya ya, filosofi Gajah Dewantara adalah guru yang menghamba kepada anak. Bukan berarti menghamba itu ya menghamba kepada anak yang kita bicarakan menghamba, begitu tidak. Tapi kita terlebih ke berpihak kepada anak. Jadi apa yang tidak bisa dari anak itu kita bantu. Yang mana tahu yang nggak bisa, yang mana tahu yang nggak paham seperti itu. Dan berpihak kepada anak ini wajib dilakukan Bapak Ibu guru, karena kita sebagai pelayan masyarakat tidak mungkin kita diam saja ketika anak sedang membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu gurunya. Seperti itu sekilas ya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada 6. Next. Selanjutnya adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu merupakan pemikiran-pemikiran yang kita harus merubahnya, teman-teman. Setelah saya belajar dari guru penggerak ini ya, saya mulai belajar untuk merubah mindset yang saya punya untuk menjadi seorang guru. Maka saya akan membagikannya kepada teman-teman. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini lazimnya Nah ini lazimnya biasanya guru itu senangannya mengontrol muridnya. Terus ngontrol bisa. Lazimnya disiplin terkait dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Biasanya guru kan yang mengontrol, kamu harus begini, ayo dia, dan lain sebagainya. Next, Nah ini dalam perubahan paradigma stimulus dan respon, kita mencobanya ada sedikit simulasi. Coba teman-teman buka satu tangannya aja, satu tangan, boleh tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian tangan ini setelah dibuka, bayangkan sedang memegang sesuatu yang paling berharga yang dipunyai. Tapi jangan dibilang temannya, cukup di dalam hati ada sesuatu yang berharga yang sedang aku pegang. Next. Kemudian lakukan kepalan tangan Anda untuk memegang benda tersebut. Jadi Anda menjaga benda ini karena berharga itu, berusaha untuk menyimpan benda yang berharga ini. Bayangkan benda berharga digenggam, disimpan, jangan ada yang bisa mengambil karena ini berharga untuk saya. Next. Bayangkan ada orang yang mencoba dengan berbagai cara membuka genggaman itu. Nah, ketika sudah digenggam, bayangkan ada seseorang yang ingin membukanya. Teman-teman dibujukin, dirayu, diteror dan lain sebagainya. Tapi ini barang ini berharga. Kemudian nantinya apa yang terjadi? Apakah teman-teman akan membuka genggaman itu? Kenapa? Karena kita mempertahankan genggaman. Karena mempertahankan. Ada lagi, kenapa kok nggak mau membuka, Mbak Citra? Karena sangat berharga. Karena sangat berarti. Kenapa tidak mau membukanya, Pak Eko? Ini berarti saya nggak mau berarti. Karena berarti. Dengan begitu, dengan ilustrasi di sini, siapakah yang memegang kendali, saya atau orang lain? Saya sendiri. Semua orang punya kontrol atas dirinya sendiri. Lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol dari Dr. William Glasser. Tapi sebelumnya Dr. William Glasser ini adalah seorang pendidik.
Dia adalah seorang pendidik sekaligus psikiater. Jadi dia membantu teman-temannya untuk menyelesaikan dan meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu tadi. Jadi kita punya kontrol. Next. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini itu begini. Saya ini rada susah menjelaskan karena ini bahasanya tinggi. Gini ya, bahasa Jawanya, guru itu biasanya merasa dirinya bisa mengontrol murid, padahal tidak. Contohnya guru itu ketika memberikan sebuah perintah, ayo duduk, ayo diam, itu guru sudah merasa mengontrol, tapi sebenarnya anak itulah yang membuka dirinya untuk dikontrol gurunya sehingga dia mau duduk. Jadi bukan guru, jadi guru itu merasa dirinya sudah, wah aku kira bisa mengontrol muridku, aku bisa mengontrol wali kelasku. Tapi ternyata tidak. Nyatanya murid itu punya kontrol atas dirinya sendiri. Kenapa dia bisa mengikuti perintah gurunya? Karena dia itu mengizinkan gurunya untuk mengontrol dia. Oke, aku duduk. Tapi apa yang terjadi ketika murid tidak mengizinkan dirinya dikontrol? Ya, jadi anak yang bandel itu. Kita pernah menemui anak-anak yang susah dikontrol karena dia menutup dirinya dan tidak ingin gurunya mengontrol dirinya. Dari sini, ya? Itu. Jadi guru-guru merasa kalau dia sudah bisa mengontrol, tapi sebenarnya murid itu yang membuka dirinya supaya bisa dikontrol. Nah, makasih. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini langsung contoh aja ya. Ini dijelaskan panjang. Ini contohnya ketika seseorang guru itu berada di contoh kelas 5 ya. Bu Dewi berada di kelas 5. Kemudian Bu Dewi itu berhasil membuat anaknya tuh nurut sama guru tersebut, sama Bu Dewi. Dengan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi anak-anak sudah nilainya naik. Terus Bu Dewi berhasil membuat kondisi kelas dengan baik. Kemudian Bu Dewi merasa, wah aku bisa mengontrol anakku. Nyatanya, ketika anak itu pindah kelas dipegang oleh Pak Joko, bagaimana? Dia akan berubah karena gurunya berubah. Maka di sini guru tuh yang merasa aku bisa mengontrol muridku. Ternyata murid itu hanya bisa berubah dengan guru tersebut. Kalau gurunya tidak ada ya tidak. Apakah itu disebut guru mengontrol murid? Kan tidak. Karena dari dalam murid itu sendiri tidak berubah. Karena dalam diri murid itu tidak ada faktor intrinsik dalam dirinya untuk mau berubah. Ketika ganti kelas, ganti guru, apa yang terjadi? Tidak akan sama seperti semula. Bahkan ketika ada yang ngomong, Bu Dewi ini sampai mula kok diam aja. Tapi kok di kelas 6 kok dia gak bisa diam? Ya karena itu dia hanya memanfaatkan motivasi dari gurunya kelas 5 dan tidak dibawa ke kelas 5. Jadi mereka tidak akan berubah 100%. Jadi jangan gimana ya, saya sendiri juga begitu, jangan merasa kamu berhasil mengontrol muridmu gitu loh, padahal itu dari diri murid sendiri. Next. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya ini tuh tidak bisa dari guru, karena ketika kita memberikan kritik itu biasanya bernada rendah dan kita sudah benar melakukan hal itu. Contohnya ketika ada anak yang berantem, terus kita dudukkan, terus kita ajak ngobrol, ya kok toleh sampai nggak kasihan toh, temanmu berdarah itu loh, kamu kok menakal, tapi nadanya rendah supaya anak tersebut merasakan apa yang dirasakan temannya, ya enggak? Tapi nyatanya kritik tersebut itu membuat anak, oh aku nakal, oh aku pembuat onar, oh aku bersalah. Nah ini yang salah nih. Walaupun kita berusaha untuk menguatkan karakter mereka, rasa nomi loh, kancamu ki sakit, besok jangan kamu ulangi lagi kalau kamu tidak mau merasa sakit. Tapi yang nyatanya seperti itu tidak. Ketika kita memberi penguatan seperti itu, yang ditangkapkan anak tuh, aku nakal, aku bersalah, aku membuat onar. Ya, jadi
kritik yang membangun itu nanti ada kita membahas tentang restitusi, tapi tidak dengan kritik seperti ini. Ini hanya untuk meluruskan miskonsepsi tentang guru yang mengontrol. Gitu. Next. Yang terakhir adalah ilusi dari William Glasser. Itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika orang dewasa, guru memaksa muridnya, kita membentak, kita memarahi dengan nada tinggi, setengah nada, bahkan nada rendah, dengan gaya memaksa, itu dampaknya tidak efektif. Yang pertama nanti akan menimbulkan cedera hati, ya, tersinggung. Dan anak itu akan menaruh dendam dengan gurunya. Ketika guru itu memaksa, kamu harus begini, kamu harus begitu. Sebenarnya dalam diri anak, kita kan hanya melihat aku seorang guru. Coba kita duduk sebagai anak, kita diperlakukan seperti itu, maka anak-anak akan menaruh dendam. Ingat guru nih, aku gak senang sampai orang itu, guru itu karena suka memaksa. Seperti jadi ini ilusi-ilusi atau yang apa yang kita rasakan benar, tapi ternyata keliru. Seperti itu. Jadi ya kembali ke sini lagi. Ketika ilusi guru mengontrol, guru itu merasa aku harus bisa mengontrol muridku. Nyatanya guru itu tidak bisa mengontrol. Yang ada murid itu membuka dirinya supaya dirinya bisa terkontrol oleh guru tersebut. Gitu. Jadi kalau ketika murid tidak membuka dirinya untuk dikontrol gurunya, ya jadi murid yang membangkang itu tadi. Karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol gurunya. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah tabel dari stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa setiap manusia, bahkan anak-anak itu mempunyai kontrol atas dirinya, entah dia mau dan tidak, tentang apa yang ingin guru lakukan, maka kita akan menyadari bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Realitas kebutuhan kita tidak sama. Jadi di sini adalah ketika kita sudah memahami teori kontrol, dan ini adalah stimulus respon. Stimulus respon itu perlakuan yang direspon. Jadi tidak kita sadari, tapi orang-orang yang luai, gitu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya kan? Kemudian ini kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama dengan kita. Kita tuh pengen banget merubah orang, kamu harus begini, harus begitu, merubah anak harus begini, harus begitu. Nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kita yang melihat bahwa kita tuh bisa merubah orang lain, tidak. Karena orang lain mempunyai kontrol atas dirinya sendiri, termasuk anak-anak itu tadi. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kurang. Kalau kita sudah memahami teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak itu bisa menolak keinginan gurunya karena mereka punya tujuan. Anak-anak mengikuti keinginan gurunya karena memiliki tujuan. Walaupun di sini anak-anak nggak sekolah sampai gurunya, tapi tetap mengikuti gurunya. Dia punya tujuan. Aku butuh sekolah. Yang penting melu wae. Itu tujuannya supaya aku lulus sekolah. Jadi segala perilaku ini memiliki tujuan. Walaupun anak-anak yang menolak sekalipun, mereka sudah punya tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan ini yang kurang. Tapi yang sebenarnya adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Benar? Ada yang mau dikontrol orang lain? Tapi ketika kita mau dikontrol orang lain, harus memiliki tujuan. Kayak tadi, saya mengikuti arahan dari Pak Eko karena saya punya tujuan supaya ini baik, supaya ini berjalan dengan lancar, memiliki tujuan. Tapi kan dengan atas masukan Pak Eko, jadi ya Pak Eko yang mengontrol, saya membuka diri untuk dikontrol, begitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oh sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi orang itu kalau siswa dibujuk gagal, ujung-ujungnya dipaksa, ya memaksa. Tapi yang nyatanya dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Jadi diajak ngobrol lah muridnya, jangan dipaksa begitu. Karena nanti ketika kita memaksa maka hati murid itu cedera, maka timbul iri, maka timbul benci terhadap gurunya. Kemudian yang terakhir, kalau di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah, kayak sistem ini menang ini kalah. Ya kalah ya kalah, menang ya menang tidak. Tapi dalam stimulus, dalam teori kontrol menang-menang karena ada restitusi itu tadi, ada kita ngobrol. Jadi ketika anak itu salah diarahkan, mereka akan menjadi benar. Seperti itu. Oke, next Mbak. Yang selanjutnya tentang disiplin positif. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apa itu disiplin? Kita sebagai guru mesti kan, ayo dan disiplin. Anak-anak harus disiplin ini, disiplin itu. Apa itu disiplin? Mematuhi aturan yang sudah diterapkan. Mematuhi aturan yang sudah diterapkan. Boleh ada lagi yang mau berpendapat apa itu disiplin? Aku tuh harus disiplin datang tepat waktu. Aku tuh harus disiplin mengerjakan tugas. Dan disiplin itu loh apa? Apa itu disiplin? Ya tadi yang disebutkan Bu Dewi sudah benar. Coba kita lihat berikutnya, Mbak Nunu. Disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yaitu belajar. Yaitu artinya belajar. Disiplin itu belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu tadi tidak, kalau perlu itu tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin itu biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jika kita memberikan disiplin kepada anak supaya anak akan menjadi patuh. Namun kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada yang merasa nyaman ketika didisiplinkan? Siapa yang pernah merasa nyaman didisiplinkan? Enggak kan? Ya, kata disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan. Kudungin harus disiplin. Kok ada yang orang nyaman dengan kata disiplin itu ya hampir ada, tapi mungkin tidak banyak. Gitu. Mbak Citra senang bahagia ketika didisiplinkan. Saya juga. Ya kan disiplin ini berat. Seperti itu. Lanjutnya. Ketika kita bicara tentang kata disiplin itu untuk menjadi kita yang disiplin itu mempunyai motivasi. Antara lain ketika kita mau disiplin itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu motivasi dari mana ya? Ya, eksternal motivasi dari luar, dan sedangkan internal adalah motivasi dari dalam. Supaya kita lihat motivasinya. Kalau motivasi eksternal ini dari luar, yang mempengaruhi itu di luar. Aku mau disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku mau disiplin untuk supaya aku tidak ditegur. Aku mau disiplin untuk supaya aku menghindari sesuatu yang tidak aku inginkan. Biasanya itu mengarah ke psikologis kita, lebih takut akan sesuatu dari luar yang akan melukai diri kita. Contohnya adalah hukuman. Kemudian yang selanjutnya, yang eksternal lagi, yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah ini, ketika kita mau melakukan sesuatu, disiplin tugas, disiplin pekerjaan, itu kita menginginkan sesuatu dari orang lain. Kita menginginkan penghargaan, supaya dilihat, supaya dipuji, supaya diuahkan, supaya orang lain itu melihat saya itu loh, wah ya itu kan motivasinya kan dari luar. Kita melihat orang lain. Aku mau disiplin supaya dilihat baik lah sama Mbak Citra, kan ya enggak enak. Aku mau disiplin supaya dilihat baik sama Pak Juni, kan ya enggak enak.
Karena disiplin itu kan dari dalam diri sendiri. Motivasinya ini dibangun dari mana? KPA, dari mana? Antara ekstrinsik atau antara internal ataupun eksternal, begitu. Next Mbak Nunu. Nah ini motivasi internalnya, yaitu ketika kita mau melakukan sesuatu yang didasari oleh keinginan dari dalam, itu untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadikan insan yang sesuai harapan kita. Jadi ini motivasinya tidak ke arah orang lain lagi, tapi ke diri kita. Ketika motivasi itu, ketika mau guru memberikan sebuah pembelajaran dengan beberapa metode, tidak untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi ya senang. Aku senang kok memberikan metode pembelajaran sama anak, aku senang kok. Bangga beberapa orang seperti itu. Ketika kita memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya karena kita senang. Aku mau kok memberikan, karena aku senang. Jadi tidak ada motivasi dari luar. Yang penting kita senang di sini untuk menghargai diri sendiri dan untuk menjadikan diri kita sesuai dengan harapan yang sudah kita bangun, sudah kita cita-citakan. Begitu. Next. Nah, disiplin itu tadi saya sedikit menyinggung aja di sini. Nah, yang namanya disiplin itu tadi kita bisa membuatnya menjadi peraturan kelas untuk supaya disiplin. Nah, dari peraturan kelas nanti akan menjadi keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas akan menjadi lingkungan positif, dan yang terakhir akan menjadi budaya positif. Budaya kan turun-temurun, jadi membangunnya dari dalam, dari kelas bisa jadi keyakinan, terjadi lingkungan, terus sampai jadi budaya. Begitu. Next. Ini perbedaan keyakinan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Sedikit saja. Misalnya Mbak Nunu, kalau peraturan dibuat lebih mendetail, kalau keyakinan sifatnya abstrak. Contoh aja ya, jangan datang terlambat. Tapi kalau kita membuatnya jadi sebuah keyakinan yang kita yakini, datang tepat waktu. Jadi sudah tidak berkata negatif, tapi dipositifkan. Kemudian contoh selanjutnya, kembalikan barang pada tempatnya. Kalau sudah menjadi keyakinan kita, oh berarti aku harus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Tuh, next Nah itu, suatu keyakinan akan menjadi lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Benar? Nah, karena keyakinan itu kan akan kita bawa terus. Kalau hanya sebatas peraturan, ya beda tempat, beda peraturan. Lanjut. Tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau kita tadi belajar, kita membahas tentang hukuman dan konsekuensi, ada beberapa hal. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi dan dilibatkan, tiba-tiba sudah dihukum begitu saja. Terus bersifat satu arah, biasanya hukuman itu yang membuat guru, tapi murid tidak dilibatkan karena dihukum. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, hukuman ini biasanya gandengannya ada peraturan. Peraturan tidak dilaksanakan maka dihukum. Nah, kalau yang konsekuensi ini biasanya gandengannya sama keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas bersama yang dapat disepakati bersama, maka yang ini ketika murid tahu dia salah, dia itu sudah ngerti. Wah, aku salah, aku begini. Terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ini bersifat dua arah, pembuatannya antara guru dan murid. Tetapi dalam hal konsekuensi, murid akan tetap dibuat nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Begitu. Kalau hukuman itu tadi peraturan, kalau konsekuensi ini keyakinan. Jadi apa yang kita yakini, kamu sesuai dengan keyakinan hari ini, sesuai dengan keyakinan kelas enggak. Jadi kamu harus apa? Sudah tahu. Kalau hukumannya nggak tahu, jadi kamu nggak bawa sepatu, ya nggak tahu harus bagaimana, terus gurunya buat tahu sama, mulai sama. Iya.
itu hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Dan yang seterusnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah ini yang saya bahas sekilas saja, nanti akan dibahas lebih mendalam di slide berikutnya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi adalah sebuah proses untuk membantu murid untuk memperbaiki kesalahan dan untuk mencarikan solusinya, tapi tidak untuk menghukum murid tersebut. Next, Mbak Nono. Nah, di hukum penghargaan, yang maksud dari di hukum penghargaan, ada yang bisa membantu saya? Maksudnya di hukum penghargaan kok menghukumi bagaimana Pak? Udah penghargaan dapat piala, tapi itu termasuk hukuman. Ada yang bisa membantu saya? Penghargaan kok menghukum? Penghargaan kan tidak menghukum, tapi malah memberikan kesenangan, ya enggak? Tapi di sini penghargaan itu menghukum. Ada yang bisa membantu saya coba? Bagaimana Bu Dewi? Ini apa? Kita bahas saja nih. Next. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita itu berasumsi kalau murid itu nggak iso, makanya nggak kasih reward supaya supaya bergerak, supaya mengerjakan. Dan kita berasumsi bahwa murid itu tidak akan melakukannya. Itu hanya asumsi kita, padahal tidak. Lagi selanjutnya, penghargaan. Waduh, ini banyak sekali. Sampai sini aja Pak. Jadi penghargaan itu pengaruh jangka panjang, ada pengaruh jangka pendeknya. Pengaruh jangka pendeknya apa ya? Kalau anak sering dikasih penghargaan, ketika anak sering dikasih reward, itu jangka pendeknya apa kira-kira? Apa? Ya, anak bosan. Saya sudah pernah melakukannya dulu waktu menjadi wali kelasnya di kelas 3. Ala bu aku ngapain Dewi so. Nah ini jangka pendeknya itu. Jadi murid itu sudah bosan, sudah ngerti jangka pendeknya. Tapi kalau di jangka panjangnya, ya murid itu akan melakukan sesuatu ketika dia diberi reward. Kalau tidak diberi reward, dia tidak mau. Jadi ngenteni gurunya memberi reward baru dia bergerak. Tapi jangka panjangnya itu tidak efektif untuk mendisiplinkan. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Nah, ketika seperti itu apakah mengubah anak? Ketika diberi penghargaan terus-menerus itu akan mengubah anak atau tidak? Tidak. Dia tidak. Jadi penghargaan jadinya tergantung sama penghargaan itu. Jadi menjadikan penghargaan itu gak efektif. Jadi percuma dia penghargaan murid. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya seperti ketika ada seorang anak atau anak itu berprestasi kemudian dipampang di depan kelas. Ya, anak yang dipampang di depan kelas itu dia akan merasa bangga. Bisa jadi dia akan merasa sombong. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang duduk? Dia akan merasa iri. Kenapa harus dia terus? Paling dia sering dapat penghargaan yaitu itu toh. Jadi merusak hubungan antara teman satu dengan teman yang lain karena timbul iri terhadap teman yang diberikan penghargaan itu tadi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam buku yang saya baca itu, penghargaan yang mengurangi ketepatan itu ketika anak dalam kompetisi ya sudah diberitahu hadiahnya semua. Contoh kita lagi melakukan games kompetisi di dalam kelas, tapi kita sudah memberitahu hadiahnya apa, memang kayak besi berantai ya. Nah ini nanti ketepatannya anak yang sudah tahu hadiah sama yang belum tahu hadiah itu berkurang karena fokusnya itu akan hadiah itu, tidak fokus pada permainannya, tidak fokus pada kesenangannya, tapi fokus pada penghargaan yang akan didapatkan. Kemudian penghargaan yang menurunkan kualitas. Penghargaan yang menurunkan kualitas ini contohnya itu seperti seseorang yang sedang menjalankan skripsi.
Nah, orang yang sedang menjalankan skripsi kan, ya dia menjalankan sebagaimana mestinya. Tapi kalau orang itu membuat skripsi tapi untuk orang lain, dan dia diberi imbalan, maka dia tidak akan terus belajar. Dia akan terus belajar ketika diberi imbalan itu tadi. Kalau aku gak dipergunakan, ya aku gak perlu belajar tentang skripsi model lain. Allah aku nggak dibutuhkan orang untuk mengerjakan skripsi, jadi aku nggak akan belajar tentang skripsi model ini. Gitu, dia mengurangi kualitas yang seharusnya dia punya, bisa mengembangkan, tapi karena penghargaan itu tadi dia jadi malas. Aku nggak dibayar, ya jadi aku nggak usah berkembang di soku ini ya wis. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Ini contohnya seperti membuat puisi. Ketika membuat puisi, membuat puisi, kalau anak-anak itu sudah tahu hadiahnya, dia akan membuatnya sangat dan dapat wah banget dan dapat penghargaan. Tapi tidak jadi dalam hal-hal yang detail. Jadi puisi itu tadi memang wah, tapi ada beberapa hal yang tidak detail. Jadi itu kreativitasnya tidak akan nampak, tidak akan muncul dalam pengolahan bahasanya. Jadi dia fokusnya dengan penghargaan. Kemudian penghargaan yang menghukum. Ini ketika saya membaca di modulnya sedikit shock itu karena di sini dituliskan peringkat kelas. Ketika murid itu diberikan peringkat kelas, maka biasanya dia peringkat 1. Ketika dia turun jadi peringkat 2, dia akan merasa terhukum dengan sendirinya. Aku kurang belajar. Aku ngapain ya kok nggak bisa ini, jadi peringkat 1 kenapa peringkat turun. Jadi secara tidak langsung dia menghukum dirinya sendiri dari peringkat kelas itu. Terus kemudian yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Nah ini juga yang sudah saya temukan ketika saya mengajari Adrian membaca. Adrian itu kan nggak bisa membaca. Dia itu awal saya mengenal Adrian itu tidak bisa huruf urut yang gak Islam dan gak diajak. Ketika Adrian itu sudah bisa menyebutkan huruf, menuliskan huruf secara urut, apalagi dia mengacak. Kemudian dia bisa mulai belajar membaca merangkai kata sampai dia bisa membaca. Saya lihat Adrian itu sombong. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, enggak. Itu dari dirinya sendiri. Ketika dia bisa membaca, itu adalah penghargaan dari usahanya sendiri. Tidak dari gurunya, guru hanya membantu. Jadi dari situ pun saya melihat dia tuh ada kepedean, timbul rasa percaya diri. Matanya itu benar-benar seorang yang bisa membaca setiap apa yang dia lihat. Dan itu padahal guru lo nggak memberi apapun. Tapi apa yang terjadi pada Adrian? Dia senang dengan aku bisa membaca itu hadiah untukmu ya, kamu usahamu sendiri. Nah inilah guru-guru ini harus bisa memunculkan seperti ini, memunculkan bahwa belajar, dia senang belajar. Kemudian dia bisa sesuatu tuh bukan karena pacuan dari penghargaan, tapi dia bisa karena usahanya sendiri. Adrian pun saya tidak pernah memberikan apapun, tapi dia senang sekali. Kamu kok senang ya bisa membaca, ya itu karena kamu sendiri yang mau membaca, yang mau belajar. Jadi ini motivasi dalam dirinya sendiri itu ada seperti itu. Ini adalah penghargaan. Beberapa penghargaan itu ya baik, tapi ada penghargaan yang kurang baik jika tidak tepat. Penghargaan kurang baik jika tidak efektif. Penghargaan kurang baik jika menurunkan kualitas. Yang baik itu adalah memotivasi supaya muncul motivasi dalam diri, tidak karena penghargaan itu tadi. Jadi saya sangat terkesima ketika melihat Adrian bisa membaca, jadi sangat senang sekali. Itu lo kamu dewi yang belajar, berarti lo nggak ngapa-ngapain, cuma bantu saja, begitu. Next. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ada yang tidak butuh bertahan hidup. Kenapa manusia butuh bertahan hidup? Kenapa? Untuk menikah. Kenapa manusia butuh bertahan hidup selain untuk menikah? Masih belum dilakukan. Kebutuhan manusia itu bertahan hidup. Contohnya bagaimana cara manusia bertahan hidup? Kita tuh manusia
manusia, bagaimana caranya bertahan hidup? Adaptasi. Adaptasi, makan. Terus itu cara kita bertahan hidup ya dengan makan, minum, melindungi diri. Biasanya bertahan hidup itu kaitannya dengan sandang, pangan, dan papan untuk menunjang kita supaya kita bisa bertahan hidup. Jadi itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup supaya tidak mati. Lanjut, Mbak Nunung. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah kesenangan. Ada yang nggak butuh senang? Ada yang nggak butuh senang? Butuh. Pak Eko senang ketika apa, Pak Eko? Oh, healing. Mbak Citra senang ketika apa? Mas Eko Yuli senang karena apa? Kamu ngapain? Butuh senang. Pak Dwi kalau senang itu ketika apa? Berkumpul. Benar senang ketika apa itu? Bukan senang ketika apa? Seperti ini ada kuenya. Gue jadi senang karena apa? Yang kebutuhannya senang ketika apa? Saya juga senang. Banyak senang ketika apa? Mendirikan tenda. Oh, tidak menikahkan. Tenda biru, tenda darurat. Ya setiap orang itu membutuhkan kesenangan. Jadi kesenangan orang itu masing-masing. Kebutuhan dasar yang lainnya adalah kebebasan. Siapa yang nggak suka bebas? Ada yang nggak suka bebas? Pak Eko nggak suka bebas? Kayak apa ya? Kebebasan ini sebenarnya manusia itu kan diciptakan itu diberikan kebebasan. Tapi bebas dalam artian ini adalah bebas yang bertanggung jawab. Mau terima bebas tak ya, hewan pun bebas. Nah itu kebutuhan dasar manusia itu bebas bisa menentukan apa yang diinginkan, bebas menentukan apa yang dipikirkan, bebas menentukan tindakan. Begitu itu namanya kebebasan. Nah, sudah. Lanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang tidak suka disayangi? Semua orang nggak suka disayangi. Disayangi, rasa diterima itu nanti biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kita diterima dan kita disayangi maka hasilnya kan maksimal. Tapi kalau kita sudah tidak disayangi, ditolak lagi, ini tidak maksimal. Oke, next. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah kebebasan untuk diakui, untuk dilihat, untuk diapresiasi, supaya penguasaan ini menunjukkan kalau dirinya itu ada. Jadi seperti itu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Oke, terakhir, slide terakhir. 5 posisi kontrol dulu. Tadi kan kontrol itu setiap orang memiliki kontrol atas dirinya sendiri, tapi guru juga memiliki kontrol atas murid. Salah satunya adalah penghukum. Biasanya guru yang menghukum ini ciri-cirinya itu ya dia suka marah-marah, menghukum muridnya, tidak mau tahu apa yang menjadi alasan atau menjadi dasar kenapa murid itu melakukan hal tersebut. Karena sebenarnya kan murid melakukan sesuatu kan punya alasan. Tanyai aja alasannya dulu, jangan langsung menghukum. Contohnya ketika anak yang tidak membawa buku, wes pulang. Nah itu kan ya bagaimana ya penghukum itu ya tidak mau tahu bagaimana murid dan alasan murid tersebut. Yang mungkin adalah membuat rasa bersalah. Biasanya ini guru-guru itu bernada rendah, kamu gak kasihan tuh sama Bu Evi. Nanti ada Bu Evi dimarahi Pak Amar, ini salah yang salah tuh anaknya. Jadi bukan gurunya, ayo toh nanti sama Bu Evi nanti dimarahi Pak Amar, ya gitu itu membuat rasa bersalah sehingga anak itu membuat aku sih yang salah, aku yang membuat ini semua. Yang terakhir, yang ketiga
yaitu teman. Biasanya guru yang menjadi teman ini dia friendly, terus pada akhirnya ya saking friendly-nya ya tidak punya apa ya, power. Jadi anak-anak itu ambil gurunya ya kayak kongkongnya dewe. Enak gak sih kalau kita jadi guru seperti itu? Iya, ada enaknya dan enggaknya. Cuma kalau karena ini efeknya akan negatif ke anak, jadi anak itu tidak punya rasa takut, rasa sopan terhadap gurunya. Ya, ganggunya kurang. Jadi akhirnya sampai naik dulu. Jadi dikurangi aja menjadi guru apa sih, kontrol guru menjadi teman. Karena anak nanti nggak punya batasan, jadi nganggap gurunya menjadi temannya sendiri. Kemudian pemonitor atau pemantau biasanya itu dia mengandalkan data. Kemarin 2 hari lalu kamu, 3 hari lalu kamu, sekarang kamu, di kelompok ini memantau. Minggu lalu kamu, sekarang kamu, dia memantau terus. Jadi ini ya baiknya kita menjadi guru dan menjadi manajer. Manajer itu memberikan perhatian. Ketika anak yang salah ya diajak ngobrol. Kamu kenapa begini? Kamu kenapa begitu? Motivasi kamu begini apa? Motivasi kamu begitu apa? Dengan tujuan. Selanjutnya, nah terakhir kita sedikit dulu ya. Ini teman-teman tahu nggak lagunya yang kalau kau suka hati tepuk tangan? Nah itu nadanya itu, cuma apa tulisannya yang diganti. Kelihatannya kita sudah memahami banyak hal tadi kan? Jadinya saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya
pakai kelas. Sekarang di sini nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini benar, ya, dengan kalimat yang positif. Sumama contohnya apa tadi? Datang tepat waktu. Terus ada lagi apa coba? Mama berikan barang pada temannya, tempatnya. Terus ada lagi yang harus sampai lakukan di sekolah itu loh, melaksanakan. Ada lagi banyak. Itu ya, satu anak menuliskan satu, anak ditulis di sini ya. Kemudian nanti ditempel di sini. Tulis dulu nih. Keyakinan itu sama seperti peraturan. Kamu paham peraturan loh? Ya hampir sama, cuma bahasanya sedikit berbeda. Biasanya peraturan di kelas apa tadi kemarin itu? Aku kelas 2. Peraturannya apa aja di kelas 2? Gak ada peraturan? Ada apa enggak? Gak ada peraturan, bebas, berarti masuk sembarangan. Gak usah buat aku, mau? Enggak, dan jadinya dia ada peraturan. Ada peraturan enggak di kelas 2? Apa aja ini? Nama waktu siapa mana? Oke, terus apa lagi? Itu membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Kelas 2. Sama ingat peraturan-peraturan di kelas 2, tapi sama dirubah menjadi kalimat yang lebih baik. Dilarang membuang sampah, dirubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Bukan pada temannya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi satu anak nanti sampai tuliskan satu keyakinan yang bisa kamu kerjakan. Oh Bu, saya bisa datang tepat waktu. Oh saya bisa mengerjakan piket. Oh saya bisa bergotong royong. Oh saya bisa berbaris dengan rapi. Oh saya bisa membuang sampah pada tempatnya. Oh saya bisa mematikan lampu ketika tidak digunakan. Bisa dipahami?